Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit artikel yang saya buat, yaitu tentang transparansi global mengurangi risiko korupsi bagi investor. Nama saya Estu Julistian dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yang pertama ada abstrak, yaitu transparansi global berperan penting dalam mengurangi risiko korupsi bagi investor melalui peningkatan akses informasi, mengurangi estimasi data, dan penguatan akuntabilitas di sektor publik serta swasta. Mekanisme seperti indeks persepsi korupsi dari Transparansi International Register mengutamakan pengungkapan pengadaan publik, menunjukkan bahwa negara dengan tingkat transparansi tinggi mengalami peningkatan investasi asing langsung beriklim bisnis yang dapat diprediksi rendah dengan risiko hukum. Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menekankan transparansi kepemilikan untuk melindungi investor dari kerugian reputasi dan finansial dalam transaksi lintas batas. Seterusnya, Indonesia dan dapat cegah korporasi. Studi lokal menemukan GDP dan CPI positif memenuhi FDI, sementara infrastruktur justru negatif. Menekankan urgensi transparansi untuk kompetitif. Upaya ini selaras dengan forum bisnis global seperti Revolusi Bisnis Forum 2025 untuk jadikan Indonesia tujuan investasi berdasarkan fakta yang dipaparkan. Maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1. Sejauh mana transparansi global melalui EPK Transparansi Internasional dan pengungkapan BO efektif menurunkan persepsi korupsi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana rendahnya transparansi global berkontribusi terhadap penurunan VDI di Indonesia akibat risiko korupsi seperti suap lisensi. Analisis ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis norma hukum internasional seperti OECD, Anti-Bubble Convention, dan indikator korupsi, yang menunjukkan bagaimana transparansi global menurunkan risiko korupsi di Indonesia. Selanjutnya adalah latar belakang. Transparansi global seperti pengukuhan kepemilikan manfaat atau benefit ownership atau BO, dan indeks persepsi korupsi CPI dari Transparansi Internasional berperan penting dalam menurunkan risiko korupsi bagi investor dengan memungkinkan due diligence yang lebih baik dan mengurangi ketidakpastian hukum di Indonesia. Investigasi didorong oleh KPK sebagai dari strategi nasional mencegah korupsi untuk membangun kepercayaan investor melalui transparansi data korporasi. Latar belakang ini menyorot bagaimana transparansi tidak hanya mencegah penyalahgunaan aset korupsi, tetapi juga meningkatkan daya tarik investasi asing langsung atau FDI. Korupsi ini di sektor publik dirasakan tinggi di 2/3 negara menurut CPI 2024, dengan sektor rata-rata global hanya 4/3 dari 100, yang melemah tata kelola dan mengalihkan dana iklim serta investasi investor mengalami risiko suap untuk izin, penyitaan aset, dan kerugian reputasi. Dan Transparansi Internasional menekankan bahwa transparansi BO menembus lapisan kepemilikan semu yang sering dimanfaatkan pelaku korupsi lintas batas. Transparansi Internasional catat korupsi alihkan dana iklim investasi, tapi transparansi bisnis
tekan biaya non-produksi di Indonesia. Forum Responsibilitas Bisnis 2012 soroti BO cegah korupsi terproyek nasional, dorong FDI kompetitif. Korupsi global merugikan US 20,2,6 triliun per tahun, di bawah 50%. Menciptakan lingkungan berisiko tinggi bagi investor melalui suap, literasi, dan pencucian uang via kepemilikan semu di Indonesia. Penurunan IPK sebelum 2020 picu capital flick dan ogahnya pengusaha global berinvestasi, sementara transparansi BO terbukti potong risiko hingga 30%. Di US, Ankek butuh IRM lebih transparan untuk pantau implementasi, sementara OECD dan AJI dorong BO dan PII segera konflik kepentingan di Asia Pasifik. Urgensi ini selaras IPK agar Indonesia capai IPK 40. Demikian demi tarik US 109 VDN per tahun. Rumusan masalah yang diangkat: sejauh mana transparansi global melalui IPK produksi persepsi korupsi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana rendahnya transparansi global berkontribusi terhadap penurunan FDI di Indonesia akibat risiko korupsi seperti suap lisensi. Metode penelitiannya: analisis ini menggunakan metode penelitian pendekatan yudis normatif untuk menganalisis norma hukum internasional seperti prinsip OECD, Anti-Bribery Convention, dan indikator corruption yang menunjukkan bagaimana transparansi global menurun risiko korupsi di Indonesia. Selanjutnya ada pembahasan yang pertama, sejauh mana transparansi global melalui IPK Transparency International dan pengungkapan BO efektif menurunkan persepsi korupsi di Indonesia, yaitu transparansi global melalui indeks persepsi korupsi IPK Transparency International dan pengungkapan benefit ownership atau yang disingkat BO di Indonesia menunjukkan efektivitas terbatas dalam menurunkan persepsi korupsi. Sektor IPK Indonesia naik menjadi 37 pada 22 tahun 2024 dari 34 sebelumnya. Tetapi peningkatan ini dipengaruhi perubahan metodologi dan masih stagnan jika menggunakan indikator konsisten pengungkapan BO. Meski ditinggalkan melalui regulasi seperti belum sepenuhnya efektif karena rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dan kurangnya verifikasi independen. IPK Transparency International mengukur persepsi korupsi berdasarkan 9 indikator termasuk transparansi anggaran, konflik kepentingan, dan efektivitas. Yang kedua, bagaimana rendahnya transparansi global berkontribusi terhadap peraturan FDI di Indonesia akibat risiko korupsi seperti suap. Rendahnya transparansi global berkontribusi signifikan terhadap penurunan Foreign Direct atau FDI di Indonesia melalui peningkatan persepsi risiko korupsi, termasuk praktik suap dalam proses perizinan lisensi. Investor asing cenderung menghindari dengan negara tingkat transparansi rendah karena biaya atau siluman seperti suap yang tidak dapat diprediksi, yang menambah ketidakpastian dan mengurangi daya tarik kompetitif dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Hal ini memperburuk posisi Indonesia dalam indeks global seperti corruption, di mana sektor rendah berkorelasi langsung dengan aliran FDI yang menurun. Kurangnya transparansi global seperti keterbukaan data kepemilikan perusahaan atau beneficial ownership dan pelaporan keuangan mungkin korupsi sistematik seperti suap lisensi berkembang
Investor menghadapi resiko hukum akselera dari undang-undang anti korupsi seperti FTA dan AS yang meninggalkan biaya kepatuhan dan mendorong investasi. Studi empiris menunjukkan korupsi bertindak sebagai help bagi investor operating tapi grabbing bagi yang patuh sehingga FDI berkualitas menurun. Di Indonesia, fenomena platform FDI muncul karena investasi tercatat tinggi namun kontribusi rendah akibat korupsi dan transparansi lemah, menyebabkan penurunan influencer sebanyak 41% pada periode tertentu. Sektor seperti manufaktur dan energi terbarukan terdampak karena proses lisensi yang rentan suap mengurangi kepercayaan investor global. Pemerintah disarankan memperbaiki koordinasi BKM dan DJP untuk transaksi real time guna memudahkan FDI, meningkatkan transparansi melalui adopsi standar internasional seperti DTA, dan digitalisasi perizinan dapat mengurangi risiko suap. Contohnya Labuhan IBFC menunjuk tarif pajak rendah plus transparansi melalui FDI produk. Reformasi ini krusial untuk bersaing di ASEAN, di mana korupsi menurun FDI hingga level signifikan. Kebijakan investasi yang jelas, stabil, dan transparan, termasuk prosedur administratif digital untuk lisensi, menjadi faktor krusial karena memungkinkan perencanaan jangka panjang tanpa risiko suap. Transparansi, struktur pemilikan benefit ownership, dan pengawasan efektif mencegah konflik kepentingan terus-menerus di pasar global. Dengan perbedaan sistem hukum, rendahnya akses informasi meningkatkan risiko bagi FDI berkualitas tinggi, memperkuat efek gambling hand korupsi seperti dalam konteks FCPA. Kesimpulannya, transparansi global melalui indeks korupsi, transparansi internasional, dan menunjukkan efektivitas terbatas dalam menurunkan persepsi korupsi di Indonesia. Dengan peningkatan sektor kurang verifikasi independen, meskipun regulasi seperti Pres tanggal 13 tahun 2018 Hukum tahun 2008 memperkuat integrasi data lintas lembaga tentang spesifik dan seksi lemah, membatasi dampak septik sebagaimana terlihat dalam kompleks hanya 10,75% pada 2020 di sektor ekstraktif. Rendahnya global berkontribusi signifikan terhadap penurunan forensik di Indonesia akibat risiko korupsi seperti lisensi yang menciptakan platform FDI dan efek gambling hand bagi investor patuh menurun hingga 41 di periode tertentu, serta kolerasi negatif terhadap GDP dan daya saing ASEAN. Analisis yuridis norma terhadap norma internasional, regulasi data dan market mengkonfirmasi bahwa peningkatan transparansi 10% berpotensi kurangi persepsi risiko hingga 15%. Sementara studi empiris menunjukkan potensi tambahan FDI hingga 20,61 miliar. Untuk mengoptimalkan manfaat diperlukan rekomendasi strategis, yaitu 1. Memperkuat penegakan sanksi verifikasi independen melalui strategi KPK 2025 sampai 2026, yaitu yang kedua, integritas platform digital seperti procurement LPKPP dengan data real time BKMJ untuk mencegah suap lisensi. Yang ketiga, adopsi standar global work blend ease of doing business guna capai IPK 40 dan tarik US 100 miliar FDI tahunan. Yang keempat, terakhir, transkumulatif berkelanjutan untuk pantau tren. Upaya ini selaras dengan
Forum 2006 menjadikan Indonesia tujuan investasi dan kompetitif secara global. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya ada pengungkapan BO diwajibkan sejak Perpres tanggal 13 tahun 2018 untuk mencegah korupsi melalui identifikasi pemilik sebenarnya korporasi, mendukung aset recovery dan dual pada 2025, perkuatan verifikasi lintas lembaga seperti pajak dan PPTAK mengadopsi multi problem VATF KPK jadi prioritas Tarnas PK tahun 2025 sampai 2026 untuk tingkatan akurasi data. Kedua mekanisme berkontribusi pada peningkatan IPK melalui penguatan tata kelola bisnis dan pencegahan konflik kepentingan, tapi tergantung sebelumnya dan kebutuhan penegak saksi untuk menurunkan persepsi korupsi secara signifikan. Untuk setiap sektor guna menunjukkan ketidakpastian pengukuran, memastikan perbandingan antar negara dan waktu akurat. Metodologi ini telah digunakan sejak 2012 untuk memungkinkan tren yang konsisten. IPK fokus pada persepsi korupsi sektor publik seperti suap dan penyalahgunaan kekuasaan, bukan korupsi aktual atau swasta, sehingga rentan terhadap bias subjektif responden. Perubahan metodologi historis sebelum 2012 membatasi perbandingan jangka panjang.